ini saya akan menjelaskan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Bagaimana cara kerja penelitian ilmiah untuk menyelesaikan masalah kehidupan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Adapun tahapan dari metode ilmiah, yang pertama menemukan masalah, yang kedua melakukan observasi, yang ketiga menyusun hipotesis atau praduga, yang keempat melakukan eksperimen, dan yang kelima menarik kesimpulan hasil eksperimen. Yang pertama, menemukan masalah. Masalah adalah sesuatu yang janggal dan sedang terjadi di lingkungan sekitar, membuat penasaran, serta meningkatkan rasa ingin tahu untuk diteliti. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi yang berarti mengamati sesuatu penyebab terjadinya masalah, meliputi faktor-faktor yang mungkin dapat berpengaruh, atau melakukan studi pustaka atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau praduga. Hipotesis merupakan suatu anggapan dasar atau jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen adalah suatu percobaan yang bersistem dan berencana. Kemudian langkah terakhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan hasil eksperimen. Selanjutnya ada simbol keselamatan kerja. Oke, yang pertama di sini ada lambang gambar tangan dan benda yang ketumpahan cairan seperti tercongkel ya. Nah, nama benda itu adalah korosif. Benda ini membunuh jaringan hidup seperti kulit dan mata. Pada saat menggunakan bahan, hindari terhirup pernapasan dan kontak dengan kulit serta mata. Contohnya seperti asam kuah dan alkali seperti asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, kalium hidroksida, dan natrium hidroksida. Untuk yang kedua ini gambarnya seperti terjadi ledakan ya. Nah, nama benda berbahaya kedua ini adalah eksplosif atau mudah meledak. Ledakan ini bisa terjadi jika terkena panas atau api. Ketika menggunakan bahan ini, selalu ikuti petunjuk yang diberikan. Contohnya adalah campuran hidrogen, oksigen, amonium nitrat, TNT, serta nitroselulosa. Nah, pada gambar kali ini seperti tanda silang ya. Nama zat berbahaya yang berlabel ini adalah harmful irritant atau bahaya iritasi. Bahan ini dapat mengiritasi kulit. Bahan ini menghasilkan uap yang dapat mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Hindari terkena tangan dan menghirup uap bahan ini. Juga selalu ikuti petunjuk yang telah diberikan. Contoh zat yang menggunakan lambang ini adalah fenol, kloroform, dan uap bromin. Nah, kali ini bahan berbahayanya bergambar tengkorak ya. Kalau yang ini, bahan berbahayanya bernama toksik atau beracun. Keracunan yang disebabkan bahan ini bisa berakibat kematian. Bahan ini beracun bila dihirup, ditelan, dan diserap kulit. Jangan makan, minum, atau mencicipi bahan yang berlabel ini. Contoh bahan berbahaya berlabel ini adalah raksa, metanol, sianida, dan klorin. Untuk yang sekarang ini, gambarnya seperti baling-baling pesawat ya. Kira-kira teman tahu nggak ini jenis bahan berbahaya apa? Jenis bahan berbahaya pada gambar di atas adalah radioaktif substance atau bahan radioaktif. Bahan ini dapat memancarkan radiasi yang sangat berbahaya bagi manusia. Bahan ini harus disimpan dalam wadah timbel. Contoh bahan radioaktif diantaranya karbon radioaktif, uranium, dan plutonium. Jenis bahan berbahaya terakhir ini adalah flammable atau mudah terbakar. Bahan ini mudah menyala dan terbakar sehingga harus dijauhkan dari nyala api atau panas. Contohnya bensin, kerosin, dan alkohol.